Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Endina Manurung dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan membacakan tugas sejarah bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan barat terutama Belanda melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, pura-pura mengajak perundingan damai tetapi malah ditangkap atau penangkapan Pangeran Diponegoro. Pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh atau pembunuhan Sultan Kairun atau Hairun. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam penggantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi politik para penguasa kolonial berkembang sistem kerajaan. Kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi setelah disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Deenlis telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Deenlis telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia. Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 kabupaten. Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat pengawasan administrasi dan keuangan terhadap penguasa pribumi. Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit, kewibawaan yang berusaha diciptakannya menjadi semu. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi yakni residen. Ia memimpin wilayah keresidenan. Di seluruh Jawa sampai Madura terbagi menjadi 20 karesidenan. Begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau bagian timur, dan juga dibagi dalam wilayah karesidenan, tetapi jumlahnya relatif kecil. Selanjutnya, yang terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabatnya semua dijabat oleh priai pribumi. Jenjang tertinggi dalam pemerintahan pribumi adalah seorang regen atau bupati. Ia memimpin sebuah wilayah kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh seorang pejabat yakni pati. Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh seorang wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi onder distrik yang berkepalai seorang asisten wedana atau sekarang camat. Unit paling bawah kemudian ada desa-desa. Pada masa pemerintahan Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan dibawa ke seorang Presiden W. Deenlis, memberikan istilah dengan prefek atau danros. Raffles kemudian membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Tiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh seorang asisten. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles diperbaiki kembali. Di samping itu, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi ke wilayah di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Sekian hasil yang saya bacakan. Terima kasih.